Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sepriana di channel Si Cikal. Pada bagian sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang terjadinya siklus menstruasi. Masih ingatkah kalian mengapa menstruasi dapat terjadi? Menstruasi dapat terjadi apabila sel telur yang terdapat pada tuba Fallopi tidak dibuahi oleh sel sperma. Lalu, bagaimanakah apabila sel telur yang terdapat pada tuba Fallopi dibuahi oleh sperma? Dan bagaimanakah fertilisasi dan kehamilan bisa terjadi? Dalam satu kali ejakulasi, lebih dari 1 juta sel sperma dihasilkan. Apabila ada sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan, sel sperma tersebut akan bergerak menuju sel telur. Apabila telah bertemu dengan sel telur, bagian kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekornya di luar sel telur. Proses inilah yang mengawali terjadinya fertilisasi. Nah, fertilisasi ini merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Proses fertilisasi ini terjadi di dalam tuba Fallopi. Nah, bagaimanakah sel sperma bergerak menuju sel telur? Sel sperma menggunakan flagellata yang bergerak memutar sebagai baling-baling untuk menggerakkan tubuh dalam cairan yang ada pada tuba Fallopi. Nah, ini dianalogikan dengan baling-baling untuk mendorong perahu. Agar kalian dapat memahami mekanisme pergerakan sperma, coba perhatikan gambar berikut. Bagaimanakah sel sperma dapat menemukan lokasi sel telur? Ada beberapa mekanisme sel sperma dapat menemui sel telur. Sel sperma dapat menemukan lokasi sel telur karena sel telur menghasilkan senyawa kimia berupa hormon progesteron. Selain itu juga karena adanya sensor panas. Suhu tuba Fallopi lebih tinggi dibandingkan dengan suhu tempat penyimpanan sperma. Ayo kita renungkan betapa hebat Tuhan kita yang telah mendesain mekanisme pergerakan sel sperma tersebut sehingga dapat menemukan lokasi sel telur dengan tepat. Zigot yang terbentuk setelah terjadinya fertilisasi akan melakukan pembelahan. Selanjutnya berkembang menjadi embrio yang akan menuju ke rahim kemudian tertanam atau implantasi ke dalam endometrium. Pada kondisi ini, seseorang mengalami kehamilan. Agar kalian dapat dengan mudah memahami proses fertilisasi dan implantasi, coba perhatikan gambar berikut. Nah,
Selanjutnya, bagaimanakah perkembangan embrio selama dalam kandungan? Perkembangan embrio dalam kandungan dapat dibagi menjadi beberapa periode. Pada video ini kalian akan mempelajari perkembangan embrio dalam 3 periode atau trimester. Trimester pertama, periode terbentuknya hampir semua organ tubuh. Janin sangat rentan terhadap radiasi, obat, atau alkohol. Oleh karena itu, ibu hamil harus memilih nutrisi yang baik dan menjauhi kebiasaan buruk, seperti merokok, minum minuman beralkohol, agar janin yang dikandungnya tidak mengalami kecacatan atau gangguan kesehatan lainnya. Selanjutnya, trimester kedua, perkembangan utama janin yaitu pembesaran ukuran janin dan perbaikan struktur menjadi lebih detail. Tidak ada perkembangan mendasar seperti pada trimester pertama. Selanjutnya, trimester ketiga, terjadi pertumbuhan ukuran bayi yang sangat pesat untuk mendapatkan kekuatan menghadapi hidup di lingkungan luar. Selanjutnya ada yang dinamakan USG atau ultrasonografi. USG ini merupakan alat yang dapat digunakan sebagai pendeteksi kehamilan. Melalui alat ini akan dapat diketahui perkembangan janin di dalam kandungan ibu, posisi janin di dalam rahim, bahkan jenis kelamin dari calon bayi. Pada dasarnya, teknologi USG adalah sebuah teknik diagnostik pencitraan menggunakan ultrasonik yang digunakan untuk mencitrakan organ internal untuk keperluan medis. Dalam bidang fisika, istilah ultrasonik merupakan bunyi yang frekuensinya di atas kemampuan pendengaran manusia, yakni di atas 20.000 Hz. Suara pada frekuensi ini akan dipancarkan pada tubuh janin yang akan menghasilkan gambaran mengenai kondisi bayi dalam kandungan. Nah, yang selanjutnya proses melahirkan. Nah, bagaimanakah proses melahirkan ini? Proses melahirkan dipicu oleh tingginya level hormon estrogen.
Tingginya kadar estrogen dalam darah memicu kepekaan uterus terhadap hormon oksitosin. Oksitosin dihasilkan oleh fetus atau janin. Oksitosin juga merangsang plasenta untuk menghasilkan hormon prostaglandin. Hormon oksitosin dan prostaglandin akan meningkatkan frekuensi kontraksi otot uterus, kekuatan kontraksi, dan durasi kontraksi hingga bayi lahir. Pada mulanya, kontraksi terjadi selama 30 detik atau kurang dalam rentang waktu 25 hingga 30 menit. Pada saat puncaknya, kontraksi dapat terjadi selama 60 hingga 90 detik dan terjadi setiap 2 hingga 3 menit. Kontraksi otot uterus dimulai dari otot bagian atas lalu menuju ke bawah, memberikan gaya dorong pada bayi untuk keluar melalui serviks. Gaya dorong ini semakin kuat saat kepala bayi mendorong dinding serviks. Hal ini terjadi karena saat dinding serviks terdorong dan melebar, maka akan merangsang dihasilkannya hormon oksitosin. Meningkatnya hormon ini akan membuat kontraksi otot uterus semakin kuat, sehingga gaya dorong yang dihasilkan semakin besar. Selain gaya dorong, terdapat pula gaya gesek antara bayi dengan cairan plasenta dan gaya gesek antara bayi dengan saluran serviks. Perlu kalian ketahui bahwa arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Pada proses kelahiran, arah gerak bayi akan mendesak keluar berlawanan dengan arah gaya gesek yang arahnya menuju ke dalam. Ketika bayi keluar dari serviks, gaya gesek di saluran serviks akan semakin membesar karena kecilnya diameter serviks. Gaya gesek ini menahan gerakan bayi untuk keluar. Namun, hormon oksitosin yang dihasilkan selama dinding serviks terdorong akan memperkecil gaya gesek tersebut. Selain adanya oksitosin, gaya gesek juga diperkecil dengan adanya cairan ketuban yang berperan sebagai pelumas atau pelicin ketika bayi keluar. Nah, coba kita pikirkan betapa besar kuasa Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengatur proses kelahiran sedemikian rupa sehingga ibu dapat melahirkan kita ke dunia. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan yang telah memberi kita kesempatan lahir dengan selamat dan dapat melihat dunia, dan juga harus selalu berbakti kepada ibu yang dengan susah payah berjuang untuk melahirkan kita. Selanjutnya adalah penyakit-penyakit pada sistem reproduksi, baik pada reproduksi laki-laki ataupun perempuan. Sistem reproduksi sangat rawan terhadap kelainan dan penyakit. Kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi dapat disebabkan oleh bakteri, jamur, maupun virus. Kelainan dan penyakit ini dapat ditularkan dari orang tua yang terinfeksi kepada anaknya akibat transfusi darah yang terinfeksi, ditularkan akibat gaya hidup yang tidak baik seperti gaya hidup seks bebas, dan menggunakan jarum suntik untuk obat terlarang atau narkoba. Oleh karena itu, ayo kita hindari gaya hidup seks bebas dan hindari mengkonsumsi obat-obatan yang terlarang atau narkoba. Berikut ini beberapa kelainan dan penyakit yang dapat terjadi pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama, gonorrhea atau GO. Penyakit gonorrhea disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing, serta keputihan berwarna kuning hijau pada wanita. Penyakit ini dapat menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Yang kedua yaitu sifilis atau raja singa. Sifilis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala awal penyakit ini adalah luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, biasanya pada daerah sekitar kelamin. Penyakit ini menyebar dan menyerang organ-organ tubuh lainnya, kemudian menimbulkan kerusakan pada organ tersebut. Penyakit yang ketiga yaitu herpes simplex genitalis. Penyakit herpes simplex genitalis disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2. Penyakit ini menyerang kulit di daerah genitalia luar, anus, dan vagina.
Gejala ini berupa gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Pada daerah tersebut kemudian timbul beberapa lepuh kecil-kecil. Selanjutnya lepuh menjadi pecah dan menimbulkan luka. Penyakit herpes sulit sekali sembuh dan sering kambuh setelah beberapa bulan atau beberapa tahun. Yang selanjutnya yaitu penyakit HIV atau AIDS. Penyakit AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV atau Human Immune Deficiency Virus yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. Saat ini, penyakit yang disebabkan oleh virus HIV lebih dikenal dengan istilah AIDS. Saat ini belum ditemukan vaksin pencegahnya dan belum ada obat yang betul-betul dapat diandalkan. Penyakit yang kelima adalah keputihan. Keputihan yaitu penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Cairan tersebut bersifat encer maupun kental, berbau tidak sedap, dan biasanya menyebabkan rasa gatal pada vagina. Penyakit yang keenam yaitu epididymitis. Penyakit ini terjadi pada pria. Epididymitis adalah peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau karena terkena penyakit menular seksual. Penyakit ini ditandai dengan nyeri disertai pembengkakan pada salah satu testis. Salah satu penyebab terjadinya penyakit ini adalah perilaku seks bebas. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran kali ini bisa tercapai dengan pembahasan yang tadi. Sampai jumpa pada pembahasan pertemuan berikutnya. Apabila ada pertanyaan tentang fertilisasi, perkembangan embrio, dan penyakit pada sistem reproduksi, silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.